Pemirsa, krisis BBM dan pangan, ratusan warga Aceh Tengah ramai-ramai mendatangi kantor bupati setempat. Sementara di Aceh Tenggara, antrian BBM mengular hingga sepanjang 2 km. Krisis BBM juga terjadi di salah satu SPBU di Desa Kampung Melayu, Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara. Warga rela mengantri hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM, bahkan antrian terjadi sejauh 2 km. Akibat membludaknya antrean, petugas terpaksa membatasi pembelian 5 liter untuk sepeda motor dan 20 liter untuk mobil. Warga rela antri lantaran tidak sanggup membeli BBM eceran di pedagang eceran. Dari Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara Aceh, Yusradi, Media Arjuna, A-News melaporkan. Kelangkaan BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara membuat warga harus antri berjam-jam di SPBU. Panas terik yang menyengat membuat sejumlah ibu-ibu yang mengantri jatuh pingsan. Seorang ibu jatuh pingsan saat mengantri untuk mengisi BBM sepeda motornya di SPBU Kota Panyambungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Diketahui warga tersebut sudah mengantri selama 3 jam. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung menolong ibu yang sudah terkulai lemas dengan memberikan sebotol air mineral. Kelangkaan BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara sudah terjadi hampir sepekan. Dari jam 10. 10 pagi itu? Ya, 10 pagi. Belum dapat minyak juga? Belum dapat minyak sama sekali. Berarti ini antriannya masih panjang, Bu, ya? Iya, tadi masuknya sekitar jam 11-an, tapi cuma ini kan ditunggu sampai jam 10 memang nggak dapat. Nggak dapat? Jadi dapat nggak kira-kira Ibu nanti minyaknya saking ramainya antrian ini? Insyaallah, mana tahu, mudah-mudahan dapat. Dapat, Bu, ya? Malam udah ngantri dari Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Bobi Pakpahan di Medan, Sumatera Utara. Selamat siang, Bobi. Bobi, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah antrian BBM ini masih terjadi hingga kini? Ya, Cila, selain di beberapa daerah di Sumatera Utara yang mengalami kelangkaan BBM akibat bencana alam yang terjadi beberapa hari terakhir, di Kota Medan juga kelangkaan BBM juga terjadi hampir 3 hari terakhir. Bahkan di tempat saya sekarang ini, di salah satu SPBU di Jalan Ahana Sudian Medan, hingga saat ini juga mengalami kemacetan yang cukup parah akibat daripada antrian BBM di SPBU ini. Tapi berbeda dengan hari-hari sebelumnya, karena sejak 3 hari yang lalu kelangkaan BBM di Medan juga sudah terjadi, hingga di beberapa SPBU, hampir semua SPBU di Kota Medan mengalami kelangkaan BBM. Saya akan memperlihatkan seperti apa kondisi daripada SPBU, salah satu SPBU di Jalan Ahana Sudian Medan. Situasi masih tampak terlihat kendaraan mengular seperti yang saya perlihatkan saat ini, tapi tidak seperti hari-hari sebelumnya. Ini sudah sedikit lancar, namun petugas kepolisian masih tampak melakukan pengamanan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara informasi dari pihak Pertamina sendiri maupun pemerintah Provinsi Sumatera Utara ataupun Kota Medan, upaya untuk mengatasi persoalan kelangkaan BBM ini sudah dilakukan, di mana pihak Pertamina sendiri mengaku sudah melakukan berbagai upaya, dan untuk stok saat ini menurut pihak Pertamina sudah dalam keadaan baik. Oke, itu artinya antrian sudah tidak ada lagi di beberapa SPBU yang Anda pantau di Kota Medan, begitu rekan Bobi? Antrian masih tetap terjadi, tapi tidak separah hari-hari sebelumnya. Kalau 3 hari terakhir, hampir seluruh SPBU itu antrian hingga ke jalan raya, bahkan mengganggu arus lalu lintas. Bahkan beberapa pengendara yang sudah mengantri berjam-jam tidak juga mendapatkan BBM, karena pada saat antrian dia ingin mengisi BBM justru sudah habis, sehingga mereka merasa kecewa, dan warga pun harus berkeliling ke SPBU lain yang masih memiliki stok BBM. Demikian.
Baik, terima kasih Bobby Papahan melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh menyatakan tidak mampu menangani bencana banjir bandang. Pemerintah pusat tangani bantu korban bencana. Banjir bandang yang menerjang Aceh akhir November lalu menyisakan duka mendalam. Hingga kini rumah-rumah warga masih banyak yang rusak. Tidak hanya itu, banjir bandang juga menyebabkan sejumlah kampung hilang. Ada beberapa kampung hilang entah kemana apa. Yaitu Sawang dan Jambuai juga Diren, Pasangan. Malam itu 4 kampung juga tahu entah kemana. Jadi Aceh sekarang tsunami kedua, Pak. Sulitnya akses ke sejumlah wilayah membuat bantuan sulit terdistribusi. Bahkan saat ini 4 bupati menyatakan tidak mampu menangani darurat bencana daerah. 4 daerah ini adalah Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan Pidi Jaya, serta Aceh Barat yang telah mengeluarkan surat pernyataan ketidaksanggupan dalam penanganan darurat bencana. Mendagri pun buka suara atas pernyataan para kepala daerah ini. Nah, khusus tadi ada misalnya ada kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup. Ya gimana mau sanggup? Ini teman-teman wartawan tolonglah datang ke lokasi dan melihat sendiri. Ya. Contohnya Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang nggak mungkin mampu, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup. Dia perlu untuk dukungan satu pangan. Pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Dia nggak punya pesawat. Saat ini meski masih berstatus darurat bencana daerah, pemerintah pusat terus mengirimkan bantuan ke Aceh. Untuk menjangkau lokasi yang terisolir, bantuan diberikan melalui udara dan laut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anggota Brimopolda Sumatera Utara menemukan jenazah orang tua Aibda Pakpahan, rekan mereka sesama Brimob, di lokasi bencana banjir dan longsor Sibolga. Personel Brimob Kompi 2 Siaga Batalion A, Polda Sumatera Utara menemukan jenazah seorang wanita lansia di lokasi banjir dan longsor Sibolga. Jenazah wanita bernama Tiur Malina, berusia 70 tahun ini, merupakan orang tua dari Aibda Pakpahan, anggota Kompi 1 Batalion C Sat Brimob Polda Sumut. Penemuan jenazah sontak menghadirkan duka mendalam bagi keluarga. Meski di tengah duka, Aibda Pakpahan dan anggota Brimob Polda Sumut lainnya tetap membantu proses evakuasi dan pencarian para korban. Pemirsa, penyaluran bantuan untuk korban banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara mendapat sorotan. Paket bantuan rusak karena dilempar dari helikopter yang sedang terbang. Video amatir memperlihatkan helikopter yang membawa bantuan via udara membagikan bantuan dengan cara menjatuhkan dari ketinggian untuk warga terdampak banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Mirisnya, paket bantuan yang dijatuhkan rusak, bungkus beras pecah hingga butiran beras berserakan bercampur dengan lumpur bekas banjir. Warga sampai mengais dan kumpulkan beras yang tercampur dengan lumpur tersebut. Pihak Posko Darurat Bencana Alam Provinsi Sumut menyebutkan distribusi bantuan dengan cara dilempar lewat udara
karena keterbatasan dalam proses pendistribusian bantuan karena masih sulitnya akses menuju lokasi. Artinya harus bisa kita pahami juga mana SOP yang normal, mana SOP yang darurat. Nah, kita pahami bersama bagaimana keresahan masyarakat di daerah pedalaman yang tidak bisa diakses. Salah satu mengatasi ini tentu lewat udara. Lewat udara juga tidak semua ada bisa landing helikopter. Tidak ada tidak semua daerah atau desa-desa yang mempunyai helipad. Nah, sehingga salah satu cara untuk melakukan bisa mendistribusikan bahan pangan ini adalah kita jatuhkan dari helikopter. Sebelumnya Gubernur Sumut Bobi Nasution juga ikut mendistribusikan bantuan melalui helikopter karena lokasi terdampak bencana terisolir. Pihak Pemprov Sumut akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses pendistribusian bantuan agar bantuan yang diterima masih dalam kondisi baik dan tepat sasaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Tapanuli Selatan menyerahkan proses investigasi banyaknya batang kayu gelondongan yang terseret banjir bandang ke pemerintah pusat. Sementara ribuan kubik batang kayu yang kini memenuhi permukiman warga akan dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar. Hingga hari ke-8 pasca banjir bandang, lautan batang kayu gelondongan hingga kini masih memenuhi permukiman warga di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ribuan batang kayu ini sebelumnya memporak-porandakan 3 desa, yakni Desa Aek Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru saat banjir bandang melanda Selasa 25 November lalu. Dikonfirmasi terpisah, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu mengatakan menyerahkan proses investigasi banyaknya batang kayu gelondongan yang terbawa arus banjir ini ke pemerintah pusat. Pihaknya juga bersepakat untuk menggunakan kayu gelondongan tersebut untuk kepentingan masyarakat sekitar agar tidak terbuang sia-sia. Sumber biar saya kira di pemerintah pusat yang kita fokus untuk pemulihan evakuasi dan pemulihan. Saya kira nanti kayu-kayunya kita bersepakat untuk nanti kita pool digunakan buat barangkali kepentingan masyarakat. Oh, berarti biar tidak ini ya Pak ya? Biar tidak terbuang atau merusak yang lain. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak Bupati. Sebelumnya masyarakat Batang Toru menduga adanya aktivitas pembalakan liar yang dilakukan oleh salah satu perusahaan di hutan Tapanuli sehingga memperparah banjir bandang yang terjadi. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan.